Israel hancurkan pemakaman Kanan terbesar di tepi barat, hina sejarah Palestina. Pasukan Israel membuldoser pemakaman Kanan terbesar di Palestina yang terletak di kota Al-Qadir, selatan Bethlehem. Tindakan brutal Israel itu dilaporkan Pusat Informasi Palestina. Direktur Kantor Otoritas Perlawanan Tembok dan Pemukiman Hassan Brijeh mengatakan laporan Israel mengindikasikan Israel menggunakan buldoser untuk meruntuhkan kuburan selama pekerjaan perluasan Jalan Pintas nomor 60 yang menghubungkan Yerusalem dan Hebron. Pemakaman itu diperkirakan seluas 4 dunum atau 1 arse di daerah Kilat Ain al-Asafir, selatan Qadir. Ini adalah serangan terang-terangan terhadap barang antik Palestina menurut hukum internasional dan dianggap sebagai kejahatan perang terhadap rakyat Palestina dan sejarah mereka, papar Brijeh. Otoritas Israel mencoba mengontrol tanah subur di Qadir dengan membangun pemukiman Far Etzion di atasnya. Semua pemukiman ilegal menurut hukum internasional. Israel tidak peduli dengan berbagai kecaman internasional atas aksi brutal dan melanggar hukum tersebut. Iron Dome nyaris merudal jatuh jet tempur F-15 Israel saat Perang Gaza. Sebuah laporan terbaru mengungkapkan bahwa sebuah rudal interceptor dari sistem pertahanan Iron Dome nyaris menghantam jet tempur F-15 Israel selama perang dengan milisi Palestina di Gaza baru-baru ini. Angkatan Udara Israel pada hari Rabu mengakui insiden yang hampir menjatuhkan pesawat tempurnya sendiri tersebut. Mengutip laporan Channel 12, selama pertempuran Mei lalu, sebuah rudal interceptor dari sistem pertahanan Iron Dome yang ditembakkan ke sebuah roket yang diluncurkan dari Gaza. Namun operator Iron Dome secara tidak sengaja mengunci sebuah pesawat F-15 yang terbang di atas jalur Gaza. Rudal interceptor itu akhirnya diledakkan oleh operator Iron Dome beberapa saat sebelum mengenai jet tempur F-15. Bahkan pecahan peluru dari misil interceptor menghantam pesawat tempur tersebut. Laporan sedikit berbeda dari Channel 12 mengatakan rudal pencegat itu ditembakkan dengan sengaja ke F-15 setelah salah mengidentifikasikannya sebagai roket Gaza yang menuju ke Israel. Itu adalah keajaiban bahwa tidak ada yang terluka, bunyi laporan tersebut yang dikutip Time of Israel, Kamis 15 Juli. Kedua laporan stasiun televisi itu mengatakan IAF mengkonfirmasi insiden tersebut memang benar-benar terjadi dan mencatat bahwa itu terjadi pada puncak konflik selama rentetan berat roket yang ditembakkan ke Israel dari Gaza. Militer Zionis mengatakan bahwa pelajaran sedang dipelajari dari insiden tersebut. Ini adalah insiden yang kompleks di mana Angkatan Udara diharuskan untuk mencegat roket dan pada saat yang sama menyerang Gaza, kata militer dalam sebuah pernyataan di Channel 12. Kami sedang menyelidiki insiden tersebut untuk melakukan perbaikan serta melanjutkan untuk menjalankan misi demi keselamatan orang-orang di Israel. Insiden yang dilaporkan pada hari Rabu bukanlah peristiwa pertama yang diakui publik di mana Iron Dome mengunci sebuah pesawat Israel. Setelah pertempuran Mei lalu, tentara Zionis mengakui bahwa sistem pertahanan rudal Iron Dome telah menembak jatuh salah satu drone pasukan pertahanan Israel. Menurut harian Haaretz yang pertama kali melaporkan jatuhnya pesawat tidak berawak Skylark, insiden itu menimbulkan kekhawatiran di Angkatan Udara Israel, mengingat keharusan bagi pertahanan udara negara itu dapat
dapat mengidentifikasi pesawat musuh dan menjatuhkannya. Laporan itu yang tidak mengutip sumber mengatakan kemampuan Iron Dome untuk membedakan antara pesawat yang bermusuhan dan tidak bermusuhan adalah alasan utama otoritas penerbangan internasional memberi Israel lampu hijau untuk menjaga wilayah udaranya tetap terbuka untuk penerbangan komersial selama pertempuran. Selama Operation Guardian of the Walls, nama IDF untuk perang 11 hari yang dimulai pada 10 Mei setelah milisi Palestina menembakkan roket ke Yerusalem di tengah meningkatnya ketegangan Israel-Palestina atas kota itu. Kelompok perlawanan di Gaza menembakkan lebih dari 4.300 roket ke Israel, banyak diantaranya dicegat oleh sistem Iron Dome. IDF merespon dengan sekitar 1.500 serangan udara terhadap target-target di Gaza, serta mencegat sejumlah drone yang diluncurkan ke Israel. Jet tempur Moskow cegat dan kawal 3 bomber Amerika Serikat dekat perbatasan Rusia. Militer Rusia menyatakan bahwa 4 jet tempur Rusia telah dikerahkan untuk mengawal 3 pengebom P-52H milik Amerika Serikat. Ketiga bomber Amerika Serikat itu dicegat ketika mendekati perbatasan Rusia. Menurut Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia, perangkat kontrol wilayah udara Rusia mendeteksi 3 target udara yang mendekati wilayah udara negara tersebut di atas perairan netral Laut Bening. Pusat itu menuturkan pihaknya kemudian mengerahkan jet tempur MiG-31 dan Su-35 untuk mencegat dan mengawal ketiga pesawat Amerika Serikat itu untuk menjauhi perbatasan Rusia. Untuk mengidentifikasi target udara dan mencegah masuknya secara ilegal ke wilayah udara Rusia, 2 pasang pesawat tempur MiG-31 dan Su-35 dari pasukan pertahanan udara Distrik Militer Timur lepas landas, kata Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia. Jet tempur Rusia mengidentifikasi target udara sebagai pembom strategis B-52H dari Komando Serangan Global Angkatan Udara Amerika Serikat dan mengawal mereka di atas Laut Bering, sambungnya. Dalam pernyataannya, Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia seperti dilansir Sputnik pada Kamis 15 Juli bahwa upaya untuk memasuki wilayah udara Rusia secara ilegal akan dicegah. Rusia mengatakan telah berulang kali melaporkan peningkatan aktivitas pesawat NATO di dekat perbatasannya dan memperingatkan bahwa tindakan seperti itu oleh blok di dekat wilayah negara itu dapat mengakibatkan insiden serius.